sekalian, hari ini saya selaku ketua dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu analisis pengembangan usaha dan metode pemasaran pada UMKM di Batam, yaitu Jomti. Nama saya James Tio, selaku ketua dari kelompok 4. Berikut merupakan nama-nama anggota saya, yaitu Eva Awalia, Febi Safa Zabrina, Nindi Suhendri, dan juga Tiara Floris Sibarani. Latar belakang Jomti. Jomti merupakan salah satu UMKM yang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau. Jomti berdiri pada tanggal 19 Desember 2016 di Mega Legenda. Jomti didirikan pertama kali oleh 3 pemuda, yaitu CP, Andri, dan Boy. Arti nama Jomti. Jomti diambil dari kata Jom dan Ti. Jom artinya ayo, sedangkan Ti artinya teh itu sendiri. Analisa STDP Jomti. Yang pertama ada segmentation. Sebuah proses pengelompokan atau pembagian calon konsumen berdasarkan karakteristik yang berbeda. Jomti sendiri memiliki basis konsumen utama pada usia 7-30 tahun. Yang kedua ada targeting. Kegiatan menilai dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Target Jomti sendiri adalah siapa saja yang berjiwa muda dengan penghasilan menengah karena harga yang ditawarkan termasuk harga sedang. Yang ketiga ada differentiation. Proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik terhadap suatu pasar tertentu. Jomti memiliki 5 cabang di Kota Batam. Jomti juga selalu menyajikan menu baru yang belum pernah ada pada UMKM lainnya. Yang keempat ada positioning. Tindakan dalam merancang produk dan strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan yang diingat di benak konsumen. Penempatan Jomti dipilih berdasarkan keramaian daerah tertentu yang didesain semenarik dan semenyenangkan itu. STDP itu sangat berpengaruh terhadap citra, brand image, dan juga hingga pemasaran secara keseluruhan. Yang pertama ada kualitas. Kualitas dari semua produk yang dipasarkan oleh Jomti sudah terbukti aman dan sehat. Hal ini dapat dilihat dari produk Jomti yang masih dipasarkan sampai sekarang. Yang kedua ada keistimewaan. Yang menjadikan Jomti lebih istimewa dari UMKM kuliner lainnya adalah produknya yang memiliki berbagai macam varian rasa. Ini membuat konsumen memiliki banyak pilihan untuk menentukan cita rasa yang mereka sukai pada menu. Ketiga ada pilihan produk. Jomti sendiri memiliki lebih dari 10 jenis minuman dan 10 jenis makanan. Awalnya Jomti hanya menyediakan satu ukuran dalam minuman mereka. Tapi seiring tingginya minat konsumen akan produk Jomti, pihak Jomti kemudian menambahkan pilihan size pada menu mereka. Keempat ada brand name. Brand name dari UMKM ini adalah Jomti. Yang kelima ada kemasan. Jomti sudah menggunakan kemasan produk yang cukup baik dan menarik. Selain itu, warna yang diberikan oleh Jomti pada logonya adalah warna hitam, yang pada dasarnya itu merupakan warna yang dapat dipadukan dengan berbagai warna dasar lainnya. Berikut merupakan contoh produk dari Jomti. Baik, yang kedua ada place. Pemilihan tempat yang baik dan nyaman penting dilakukan untuk UMKM kuliner. Ini berguna agar customer merasa nyaman untuk menghabiskan waktu mereka. Supplier distributor. Pemilihan supplier dan vendor untuk bahan baku dilakukan Jomti dengan sangat hati-hati. Pemilihan dilakukan berdasarkan tingkat kebersihan supplier untuk mencegah bahan baku yang sampai kepada pihak Jomti tidak memiliki kualitas yang baik. Lokasi. Lokasi Jomti dipilih agar dapat sestrategis mungkin untuk tempat pembuatan makanan yang dipesan oleh konsumen dilakukan di dapur yang berada dekat dengan tempat duduk konsumen. Stok bahan baku. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pihak Jomti selalu menyediakan stok bahan baku untuk pembuatan makanan atau minuman untuk mencegah kosongnya menu saat konsumen memesan. Yang ketiga ada price. Harga yang ditetapkan oleh Jomti pada menu mereka berbeda-beda tergantung dari ukuran dan varian yang dipilih. A. Daftar harga. Tentunya daftar harga perlu dicantumkan pada menu untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian atau perhitungan pembayaran. Di sebelah sini ada menunya. B. Potongan harga. Untuk menarik minat konsumen pada produk, pihak Jomti rutin melakukan potongan harga atau yang dinamakan diskon pada menu mereka. Pemotongan harga ini diharapkan dapat meningkatkan minat beli dari konsumen. C. Sistem pembayaran. Untuk memudahkan customer dalam pembayaran produk, Jomti memberikan kemudahan dengan cara menggunakan credit card. Jomti juga menerima pembayaran tunai. Untuk customer yang memesan melalui aplikasi pesan antar dapat melakukan pembayaran di tempat kepada kurir. Di sebelah ada paket diskon. Promotion.
Promosi yang dilakukan oleh Jomti untuk memperkenalkan usaha mereka kepada masyarakat dilakukan secara online, seperti promo di sosial media, melakukan promo di beberapa aplikasi ojek online. Selain secara online, Jomti juga rutin melakukan promosi secara offline di outlet mereka. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode pengukuran kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman sesuai kondisi perusahaan atau usaha terkini. Analisis ini berguna untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam kompetisi industri sekaligus menyusun rencana strategi. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Jomti memiliki beberapa kekuatan, di antaranya makanan dan minuman Jomti memiliki ciri khas rasa tersendiri yang membedakannya dengan UMKM lainnya. Dan juga produk Jomti merupakan produk original. Yang kedua, proses pengolahan makanan dan minuman dilakukan dengan benar dan higienis. Yang ketiga, bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku yang benar-benar segar dan layak konsumsi. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Aktivitas promosi yang dilakukan oleh Jomti masih kurang dan belum menjangkau semua pasar. Ketersediaan bahan baku yang sangat bergantung kepada pihak supplier, distributor, merupakan kelemahan bagi Jomti. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Jomti sebagai salah satu UMKM kuliner di Kota Batam memiliki beberapa peluang di pasar. Di antaranya, yang pertama, masyarakat terkhususnya anak muda sangat menyukai makanan dengan rasa yang manis dan makanan yang sedang populer di tengah masyarakat. Hal ini menjadikan Jomti memiliki peluang yang besar di pasar. Yang kedua, anak muda memiliki sifat ingin tahu yang tinggi, suka mencoba tempat makan baru, dan kemudian mereview kuliner yang unik, lalu membagikannya di sosial media. Dengan bantuan hasil review pribadi customer tersebut, dapat membuat Jomti memiliki peluang besar untuk lebih dikenal di kalangan masyarakat. Yang keempat ada threats atau ancaman. Ada beberapa ancaman yang dihadapi oleh Jomti, di antaranya banyaknya UMKM kuliner yang menjual menu hampir mirip dengan Jomti. Kemudian, peluang munculnya pesaing baru dengan metode usaha yang sama sangat besar. Yang kedua, munculnya rasa bosan pada konsumen setelah makanan populer tersebut sudah menjadi biasa di kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah analisis POAC. Yang pertama planning. Planning merupakan perencanaan perusahaan baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Perencanaan tersebut disusun secara sistematik dan teratur guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua organizing. Pengorganisasian merupakan proses pembagian tugas-tugas kepada setiap anggota yang terlibat dalam perusahaan atau organisasi. Berikut salah satu contoh planning untuk 1 tahun ke depan bagi Jomti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari Jomti. Yang pertama yaitu ada manajer operasional. Manajer operasional ini bertugas untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional di semua outlet. Lalu ada SPV. SPV bertugas untuk mengatur lingkup operasional dari waktu buka di setiap outlet sampai waktu tutup. Lalu yang ketiga ada leader. Leader bertugas dan bertanggung jawab untuk membackup semua outlet di saat SPV sedang berhalangan dan tidak bisa hadir di outlet. Lalu yang keempat ada kasir. Kasir ini bertugas untuk melakukan transaksi pembayaran dengan customer. Yang kelima ada waiters. Waiters bertugas untuk mengantar dan menyajikan makanan kepada customer serta membersihkan meja dan sisa makanan customer setelah kunjungan. Lalu yang terakhir ada juicer. Juicer ini bertugas untuk membuat minuman yang dipesan oleh customer. Lalu yang ketiga ada actuating. Actuating atau pergerakan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berhubungan tentang bagaimana cara menggerakkan atau mengkoordinasikan semua karyawan untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur paksaan apapun. Berikut beberapa penerapan actuating yang dilakukan oleh Jomti. Yang pertama ada proses pengambilan keputusan dilakukan secara bersama. Bukan dilakukan hanya berdasarkan keputusan dari direktur utama atau pemilik dari usaha Jomti ini. Yang kedua, pemilik usaha selalu melakukan diskusi dengan para karyawan tentang cara memajukan usaha Jomti ini. Yang ketiga yaitu baik pemimpin ataupun masing-masing karyawan selalu memberikan semangat dan dorongan kepada setiap karyawan
untuk tetap menjalankan tugas mereka dan selalu mengingatkan visi dan misi dari Jomti. Yang terakhir, pemimpin selalu mengevaluasi hasil kerja karyawan dan selalu berusaha untuk membenahi sikap karyawan agar lebih baik lagi dan meningkatkan keterampilan masing-masing dari karyawan. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk kepada tahapan controlling. Jadi, controlling ini dapat dikatakan sebagai proses pengendalian ataupun pengawasan. Controlling ini sangat penting untuk dijalankan di dalam suatu usaha ataupun perusahaan yang berguna untuk pemimpin agar dapat melihat sejauh mana program kerja ataupun planning usaha yang telah tercapai. Dapat juga dilakukan untuk mengukur kinerja dari setiap karyawan dan pemimpin dapat mengetahui kesalahan ataupun kegagalan target usaha yang terjadi dan juga penyebab terjadinya kegagalan tersebut. Berikut proses controlling yang dilakukan oleh pihak Jomti. Yang pertama, proses melihat masing-masing outlet dilakukan secara rutin setiap bulannya. Hal ini dilakukan untuk melihat situasi dan keadaan dari setiap outlet. Yang kedua, pemimpin usaha selalu meminta laporan hasil kegiatan secara rutin dan kemudian mengevaluasi laporan tersebut. Dan yang terakhir, setelah proses pengevaluasian, pemimpin akan membandingkan hasil evaluasi dengan tujuan dan target awal Jomti. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan target awal, maka akan segera dilakukan perbaikan dari berbagai aspek yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Berikutnya, sustainable innovation. Para pemasar kini sudah melihat sisi lain dari metode pemasaran produk mereka. Bisnis sekarang ini bukan hanya berbicara tentang menambah profit ataupun mencari keuntungan. Dampak yang ditimbulkan dari suatu usaha, baik itu usaha kecil ataupun usaha besar, sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar. Perusahaan sekarang sudah mulai melihat dan merancang keuntungan yang bersifat jangka panjang serta berkelanjutan. Pemasaran yang bersifat berkelanjutan ini merupakan metode pemasaran yang melihat dari berbagai sisi. Salah satunya sisi sosial, ekonomi, dan juga ekologi. Ketiga hal ini dapat dikatakan sebagai 3 pilar pemasaran berkelanjutan. Pemasaran berkelanjutan ini sangat membutuhkan tanggung jawab dari pihak perusahaan, baik itu secara sosial ataupun lingkungan dalam proses pemenuhan kebutuhan terhadap konsumen mereka. Yang pertama kita masuk pada ekonomi. Ekonomi, dalam menjalankan sebuah usaha, keberhasilan dari segi ekonomi merupakan hal yang terpenting bagi seorang pengusaha. Tapi, suatu ekonomi ini dapat dikatakan tidak adil jika hanya berfokus pada keuntungan dan tidak mementingkan sosial ataupun tidak berhubungan dengan kerangka ekologis. Ekonomi ini dapat dikatakan sebagai ekonomi yang tidak berkelanjutan. Yang kedua, sosial. Sosial ini merupakan pilar yang berhubungan dengan dimensi manusia. Di mana kita semua sadar bahwa kita sedang hidup di dalam lingkungan yang masyarakatnya ada lokal dan global, dengan hubungan yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dan saling berbagi dalam mengelola sumber daya alam. Dalam lingkungan sosial, penting sekali adanya rasa aman, partisipasi, dan juga budaya. Selanjutnya ada ekologi. Ekologi merupakan pilar yang berhubungan dengan ekosistem lingkungan. Ekosistem lingkungan ini dapat terjaga dan berfungsi dengan baik dengan tetap bersama pada keanekaragaman hayati di dalamnya. Ekologis merupakan segalanya bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, penting sekali untuk tetap menjaga keberlanjutan ekosistem baik dalam jangka panjang ataupun menjamin keberlangsungan kehidupan di masa depan. Selanjutnya kita masuk kepada pengembangan berkelanjutan. Kami menyarankan kepada pihak UMKM Jomti untuk melakukan pengembangan berkelanjutan, seperti
Yang pertama ada Jomti sampai sekarang masih saja menyajikan minuman mereka dalam kemasan plastik. Memang terkesan sangat simpel dan praktis, tapi ini sangat berdampak pada lingkungan. Oleh sebab itu, kami menyarankan kepada pihak Jomti untuk melakukan pengubahan inovasi baru pada kemasan produk minuman mereka. Dengan menjadi menggunakan gelas yang dapat dipakai berulang-ulang kepada pelanggan. Terkhususnya kepada pelanggan yang memilih untuk menghabiskan atau memesan minuman mereka di tempat. Hal ini dilandasi karena bahan plastik merupakan produk polimerisasi sinetik yang sangat sulit terurai dan dapat dilihat dari pencemaran lingkungan yang ada akibat limbah plastik. Yang kedua, kami menyarankan kepada pihak Jomti adalah dengan mengganti sedotan berbahan plastik mereka menjadi sedotan berbahan kertas. Sama halnya dengan kemasan minuman tadi, pemakaian sedotan berbahan plastik sangat berbahaya pada lingkungan. Sedotan kertas merupakan solusi yang terbaik yang dapat diterapkan oleh UMKM kuliner yang menyediakan minuman. Sedotan ini dirancang dengan banyak varian warna dan juga memiliki harga yang lebih relatif murah. Jenis sedotan ini terbuat dari kertas yang digulung sampai padat dan kokoh. Dengan dijalankannya rencana pengembangan usaha yang didasari oleh konsep pemasaran berkelanjutan ini, maka UMKM Jomti dapat kita katakan sudah menerapkan sustainability pada usaha mereka. Baik itu merupakan usaha yang dilakukan secara perlahan dan bertahap. Dan secara bersamaan, maka akan tercapai juga 3 pilar sustainability yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, dalam hal ekonomi. UMKM Jomti sudah dapat dikatakan sebagai UMKM yang mementingkan sosial dan tidak hanya berfokus pada peningkatan omset mereka saja. Karena sudah tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya menerapkan sustainability pada usaha mereka, meskipun masih memasuki tahap awal. Yang kedua, dari segi sosial. Dengan penerapan pemasaran berkelanjutan oleh pihak Jomti, secara tidak langsung Jomti berpartisipasi pada pilar sosial ini tentunya kan? Karena Jomti sudah berhasil membangun rasa percaya dan aman pada masyarakat saat mereka mengkonsumsi produk Jomti. Yang terakhir dari sisi ekologi. UMKM Jomti sudah berada di tahap awal dalam pelestarian ekosistem atau lingkungan dengan cara mengurangi pemakaian plastik yang menyebabkan limbah pada lingkungan. UMKM Jomti juga sudah mulai sadar bahwa penggunaan plastik pada kemasan dapat merugikan ekosistem karena limbahnya yang sangat sulit terurai dan memerlukan waktu yang sangat lama dalam proses penguraiannya. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata kami ucapkan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.